Shalom, shalom, shalom. Don't worry, this evening is not Hebrew lesson ya. Oke. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Ada yang luar biasa diberkatinya, ada yang luar biasa masalahnya, ada yang luar biasa pergumulannya, ada yang luar biasa apanya lagi nggak tahu saya ya. Kita semua luar biasa. Yang jelas Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ya. Dia adalah penolong kita, bahkan dia mengasihi hidup kita. Dia gembala kita ya. Malam ini kita akan belajar tentang judulnya agak keren ini. Super Special Miracle Performed by Jesus Christ. Saya percaya kita semua merindukan mujizat. Ya, kalau saya punya adik itu menikah 13 tahun baru punya anak. Itu mujizat. Ada orang yang berdoa untuk dapat pekerjaan, ngelamar, ngirim kelamaran sampai 1000 lamaran dipanggil 5. Itu mujizat. Ya. Ada yang merindukan sesuatu sakit, terus dia istirahat, makan banyak, akhirnya sembuh, mujizat. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab, di dalam Injil yang disebut mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural. Kalau misalnya saya berdoa, ada yang orang baru hamil, saya berdoa kamu akan mendapat anak perempuan. Terus lahir benar perempuan. Saya bilang, doa saya penuh mujizat. Padahal probabilitasnya kan cuma 0,5 kan. Kalau enggak laki-laki ya perempuan kan. Di dalam Injil yang disebut mujizat yang kalau kita lihat catatannya mungkin lebih dari 30, mungkin ada 40 mujizat. Itu adalah sesuatu yang supranatural. Contohnya air menjadi anggur. Enggak ada rumus kimianya, wong air kok jadi anggur. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada yang pernah nyoba berjalan di atas air? Kecemplung kan pasti. Ya. Orang buta bisa melihat, ya. Bahkan ada mujizat yang seringkali tidak diberitakan. Tuhan Yesus tuh selain berjalan di atas air, dia bisa terbang. Pernah kan? Tahu kan? Bukan hanya Superman, kita lihat Superman terbang kan senang. Tuhan Yesus bisa terbang, itu di dalam kitab mana saudara? Kisah Rasul kan, dia murid-muridnya di situ kan terbang. Terus tinggi kan terbang itu kan. Akhirnya kenceng, sampai tertutup awan dia terbang. Itu mujizat kan. Terbang itu kalau kita kan ditarik gravitasi. Mau naik jatuh, mau naik jatuh, mau naik jatuh. Tapi Tuhan kita bisa terbang, itu mujizat. Tapi yang kita pelajari malam ini ada yang spesial. Coba next slide. Injil itu kan ada 4 kan, Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes. Matius itu ditulis oleh Matius, ya. Injil according to Matthew kan, ditulis oleh Matius. Itu audiens yang dia target itu adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua itu Markus. Kitab Markus itu audiensnya yang ditarget adalah orang-orang Roma. Yang ketiga itu kitab Lukas, itu target audiensnya orang-orang Yunani. Kalau Yohanes targetnya untuk semua orang. Jadi makanya kalau kita baca ada konteksnya beda. Kalau Markus tuh, Matius biasanya ada tertulis. Dia akan membuktikan kalau orang Yahudi kan tertulisnya di mana, nubuatnya di mana. Tetapi kalau Markus kepada orang Roma itu dia cepat-cepat. Sebagai Tuhan Yesus bergerak cepat-cepat. Kalau Lukas itu adalah penulis tulisan bahasa Yunani yang paling bagus. Tetapi yang keempat adalah Yohanes, itu adalah bagi kita semua ya. Di dalam Alkitab seperti saya sebut tadi di 4 Injil ini ada 40 lebih miracle ya, atau mujizat yang supranatural. Tadi saya nyatet ya. Air menjadi anggur, ya, orang anak official royalty disembuhkan, ada yang kerasukan setan, Tuhan sembuhkan, ada Peter mertuanya
Petrus disembuhkan waktu Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk nangkap ikan, mendapatkan 153. Itu artinya apa? Ya ada yang mengartikan, mungkin ada artinya ya saudara. Ada banyak sekali orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, ya orang tuli mendengar. Kadang-kadang kebalik kalau cepat-cepat, orang buta mendengar, orang tuli melihat. Saking cepatnya, saking groginya yang khotbah saudara. Karena dilihat orang banyak itu kadang grogi saudara, ada yang santai aja, ada yang melotot gitu, jadi jadi agak grogi saya ya. Ada yang 38 tahun dia itu lumpuh di kolam apa itu ya, kalau malaikatnya jatuh dia jatuh keduluan sama orang lain, jadi nggak sembuh-sembuh, sakit tuh sampai 38 tahun. Itu Tuhan sembuhkan. Ada bahkan yang orang lumpuh diturunkan dari atap itu ya. Itu banyak sekali mujizat-mujizat. Tetapi gini, pada abad pertama itu menurut rabi-rabi, menurut para orang Farisi, ahli kitab, itu ada dua macam mujizat. Yang pertama adalah mujizat yang bisa dilakukan siapa saja kalau mendapat power dari Tuhan. Yang kedua, yang mereka percaya pada abad pertama itu, ada mujizat yang bisa dilakukan hanya oleh Mesias. Ya, kita akan pelajari yang kedua ini. Mujizat-mujizat apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu yang dipercaya pada abad-abad pertama. Karena sampai sekarang pun orang Yahudi itu masih menunggu Mesias kan. Ya, mereka ciri-cirinya kan harus dari lahirnya di Bethlehem, keturunan keturunan Daud dan sebagainya, ada ciri-ciri Mesias. Sampai sekarang mereka masih menunggu. Tapi kita tahu 2000 tahun lalu Mesias itu sudah datang dan dia membuktikan bahwa dia itu adalah Mesias. Selanjutnya ada 4 spesial mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda dia itu adalah Kristus, tanda bahwa dia itu Mesias. Oke, yang pertama kita lihat menyembuhkan orang yang sakit kusta. Karena orang Yahudi itu percaya kalau orang megang orang kusta itu akan najis. Dia tidak tahir. Megang babi, megang orang mati, megang itu najis. Kalau dia najis nggak bisa berdoa, nggak bisa masuk bait suci. Nah, padahal yang mereka percaya orang berdoa supaya sembuh tumpang tangan kan harus megang kan. Bagaimana bisa sembuh? Wong pas megang itu dia najis, bagaimana bisa sembuh? Dan yang mereka percaya yang hanya bisa menyembuhkan orang sakit kusta adalah Mesias. Adalah Kristus yang ditunggu-tunggu. Dan kalau kita lihat di dalam Imamat 13 ayat 45 dan 46, kita buka, malam ini kita banyak membaca Alkitab ya. Asik. Imamat pasal 13. Pasal 13 dan 14 itu panjang sekali. Itu cuma ngurusi orang kusta. Ayatnya panjang. Penyakit kusta itu gimana, kalau rumahnya ada yang sakit kusta, terus batunya dibuang. Pokoknya ngeri lah sakit kusta itu. Kalau ada tanda pada putih terus ditunggu seminggu, nanti imam-imam ngelihat ini kusta atau enggak. Kalau sakit kusta ya udah. Dia dikucilkan dari kelompoknya. Di ayat yang ke 45 dan 46 saya bacakan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang capik-capik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Ini kalau kur, najis, najis, najis. Itu kelompok orang kusta kan di luar kota kan, najis, najis, najis. Dia karena kelompok orang kusta, bareng najis. Itu orang kusta harus teriak-teriak ya. Najis, najis. Selama ia kena kusta itu ia tetap najis.
memang ia najis dan ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Saudara sengsara enggak, saudara? Pernah ngerasain diasingkan orang, tidak dianggap. Tidak disapa aja rasanya sakit hati ya. Ya enggak? Apalagi ini diasingkan. Misalnya ada perkampungan, ini kota Jakarta, kita harus tinggal di Bantar Gebang misalnya. Enggak boleh, kalau mau ke Jakarta harus teriak-teriak dulu. Minggir-minggir, saya najis. Kan ngeri sekali, saudara. Saya punya pengalaman yang enggak sampai kusta ya saya, tapi pengalaman ini saya sedikit bisa merasakan. Kira-kira mungkin 15 tahun lalu itu saya di kantor tuh pingsan. Terus diperiksa-periksa sakitnya enggak ketemu, sakit jantung katanya, ternyata bukan jantung. Waktu saya treadmill ternyata ya tidak fit sekali tapi ya sehat gitu loh. Terus di ronsen masukkan ke dokter paru-paru. Di dokter paru-paru ini dokternya tua. Anda sakit TBC, kaget saya. Terus, dokter saya tidak merokok, jangan bohong kamu. Saya digituin. Terus, ya sudah saya dikasih obat selama 3 bulan harus saya habiskan. Kebetulan istri saya itu apoteker ya, jadi saya di rumah saya baca-baca obat itu efeknya sampingnya apa. Kalau makan obat ini matanya bisa biru, ngantuk, nggak boleh nyetir, terus nggak saya makan saudara. Saya nggak merasa TBC, kok divonis TBC. Yang menyakitkan saya sebenarnya bukan sakit TBC-nya itu. Istri saya bilang, kamu jangan deket-deket anak-anak dulu, kamu tidur sendiri. Itu yang membuat saya sakit saudara. Saya nggak bisa pegang anak saya tidur suruh sendiri karena saya TBC. Apalagi yang sakit kusta tadi ya, suruh sendiri coba bayangkan diasingkan. Kamu kalau misalnya di gereja ada di pojok sana, kamu di pojok sana kasih kaca, nggak boleh kan? Masuk gitu ya. Saya lanjutkan penyakit tadi supaya nggak salah mengerti saudara ya. Terus saya minta referral dokter lagi, apakah saya benar sakit TBC atau enggak, saya periksa lagi, saya ronsen lagi. Terus 2 ronsen tadi dibandingkan, loh yang satu kok ada kotoran hitam, yang satu kok enggak. Saya dibilang enggak sakit TBC, itu bukan mujizat saudara, saya enggak cerita mujizat. Ternyata pada waktu saya duduk di ronsen yang pertama itu, ini tulang saya. Sebenarnya yang dilihat dokter paru-paru itu adalah tulang saya. Tulang itu dikira kotoran TBC, padahal itu tulang saya yang agak miring karena saya pingsan tadi kalau di ronsennya duduk kan. Ya, mungkin kalau saya bohong mau meninggikan diri saya, mujizat terjadi, padahal enggak, cuma salah aja. Ya. Yang ronsen tadi yang salah, ya. Jadi saya tidak TBC. Ya. Apalagi yang orang sakit kusta tadi yang harus paduan suara najis tadi. Tetapi kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 40 ya, kita lihat Markus, bahasa Inggrisnya Mark ya. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Maka 42 ya, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Saudara, orang ini dijamah oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya ya, mungkin kita lihat Lukas nanti ya. Saudara, ada kata tahir sama tadi yang kusta bilang kan najis gitu ya. Lawannya tahir itu adalah najis. Tahu kan? Orang sehat itu belum tentu tahir. Nah, itu yang, jadi ada orang sakit, disembuhkan, dia sembuh sehat.
tapi dia belum tentu tahir. Dia lawannya tahir adalah bahasa Ibraninya ya, sedikit ya, adalah tahir itu bahasa Ibrani, tahir itu bahasa Ibrani. Lawannya adalah najis, najis itu tame. Jadi kalau orang mempersembahkan di bait suci itu kan dicek-cek dulu kan, dombanya ini tahir, misalnya matanya nggak bisa melek satu, itu meskipun dombanya sehat dia, tapi dia tame, dia najis, nggak boleh untuk persembahan. Ya, jadi kita hidup tuh bukan hanya perlu sehat, kita perlu tahir. Kalau tahir bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tahir kita bisa dipakai Tuhan, bukan tame. Ya. Orang yang sakit kusta ini berdoanya bukan sembuhkan, ya bukan sembuh itu, tapi tahirkanlah. Karena lebih menderita orang yang tidak tahir, banyak orang yang sehat, tapi sebenarnya dia tidak tahir. Lebih menderita, banyak orang yang menderita kan, sehat badannya, tapi hidupnya nggak ngerti tujuannya apa. Dia nggak punya tujuan, nggak bisa dipakai kerajaan surga. Dia nggak, tujuanku apa, sudah kaya, bingung, akhirnya kaya sekali terus gantung diri. Ya karena bingung ya. Kita lihat sekarang di Lukas 17. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 14. Ketika 12 ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 kusta yang paduan suara tadi ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di jalan, di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, ayat 14 dulu ya. Ia memandang mereka. Saudara, Tuhan Yesus kalau memandang kita, itu kan dia pandangannya penuh kasih kan. Ini kalau tadi saya lihat kata memandang itu apa sih? Saya lihat bahasa Ibraninya lagi ya. Itu ra'a. Ra'a itu seperti seorang gembala memandang domba-dombanya. Seorang seperti kekasih memandang kekasihnya. Itu ra'a. Beda pandangannya seorang hakim kan beda kan. Guilty, not guilty. Itu bukan ra'a. Jadi Tuhan Yesus di ayat 14 ini, ia mera'a kepada mereka. Dia memandang penuh kasih. Pandangannya itu pandangan gembala terhadap dombanya. Terhadap dombanya yang kecil. Kalau kita lihat lukisan itu ada yang domba digendong. Ya. Dia memandang kita. Dan pandangan Tuhan Yesus dengan pandangan dia penuh kasih. Dan pandangan penuh kasih itu adalah pandangan yang mentahirkan kita, yang bisa menyembuhkan kita. Ya, ada ayat firman Tuhan mengatakan jangan memandang muka. Kadang-kadang kita sudah dapat berkat dari Tuhan, kita ngelihat orang lain aja, siapa lu, ya. Kita harus memandang semua orang penuh kasih, saudara. Ya, kita harus mengasihi bangsa ini kan. Jangan nanti bangsa ini, kita harus mengasihi. Melihat orang-orang di jalan itu kita harus pandangan kita penuh kasih. Kita berdoa, mendoakan orang harus penuh kasih. Kalau doa jengkel kan gimana? Tuhan, kan jengkel nggak bisa. Bagaimana Tuhan mau jawab, yang mana doanya? Kita harus penuh kasih ya. Dan pandangan Tuhan itu mentahirkan orang yang 10 orang yang sakit kusta ini. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, orang kusta ini di firman Tuhan dikatakan mereka menjadi tahir. Tapi satu ini nggak ngerti kalau dia itu sudah tahir. Dia bilang, aku sudah sembuh. Padahal mereka sudah bukan hanya sembuh tapi tahir. Kembali ia memulakan Allah dengan suara yang nyaring. Bukan najis, tapi tahir. Tahir gitu. Mungkin begitu ya, saya cuma imajinasi aja ya. Sudah tahir dan yang keluar dari mulutnya kan berbeda. Tadi najis. Kita kalau sudah ditahirkan, mulut kita keluarnya juga harus berbeda. Kata-kata berkat, kata-kata yang membangun ya. Bukan cemoohan, bukan
Mati lu misalnya kayak gitu kan bukan dari mulut kita harusnya keluar. Kita harus perkataan yang menghidupkan. Ya. Itu yang pertama, tanda mujizat spesial tadi hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan, menyembuhkan sakit kusta. Sekarang yang kedua, mengusir setan yang membuat setan itu yang dirasukin itu menjadi bisu. Karena pada abad-abad pertama, cara mengusir setan itu akan ditanya, siapa namamu, kamu dari mana, kamu setan apa, misalnya ditanya gitu ya. Bukan kamu, ini untuk ilustrasi aja ya. Ilustrasi aja. Ya. Kamu setan dari mana? Oh saya penunggu gitu. Baru keluar kamu kembali ke misalnya di ujung sana, di pohon sana. Itu cara rabi-rabi Yahudi mengusir setan, ditanya namanya. Ditanya setan apa? Oh, saya yang menguasai kampung ini. Penguasa kampung ini jangan rasukin anakku ini. Keluar, ya keluar. Terus keluar, setannya lari. Ditanya dulu. Tetapi kalau orang ini dirasuki setan, dan setan itu membuat orang bisu, gimana mau ditanya? Siapa namamu? Maumu apa? Nggak bisa diusir, saudara. Nggak bisa diusir, karena setan ini membuat dia bisu. Ya. Kita lihat di Matius 12 sekarang. Bahasa Inggrisnya Matthew. Kan ada pernah cerita ditanya namanya siapa, Legion, itu masih ingat kan? Cerita itu kan ditanya, itu common di sana, biasa ditanya setan apa. Ya, jangan gangguin dia, Legion ya. Di ayat yang ayat berapa tadi? Balik lagi. 22 ya. Ya, maka dibawalah kepada seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bukan hanya bisu, tapi buta juga. Kerasukan udah membuat setan tuh membuat orang ini buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya yang harus kita bawai, ini agaknya anak Daud. Kenapa kok begitu? Pernah bertanya enggak kalau membaca ini? Pernah ada yang, kenapa kok orang disembuhkan, terus orang yang di sekitar tuh ngelihat Tuhan Yesus, kayaknya ini anak Daud ya. Karena apa? Bukan. Ini yang, iya ini agaknya anak Daud itu bukan menunjuk setannya, menunjuk Tuhan Yesus. Ya, terus karena orang Yahudi itu tahu Mesias adalah anak Daud. Mesias itu bisa mengusir setan yang membuat bisu itu. Jadi, oh kayaknya ini Mesias ya. Kayaknya ini anak Daud. Setiap Natal kan kita nyanyi kan. Kristus anak Daud. Iya kan? Bener. Tapi agak lucu aja. Terus Kristus anak Daud. Kenapa ditulis anak Daud? Karena Tuhan pernah berjanji kepada Daud, keturunanmu ini akan memiliki kerajaan Israel ini akan selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sekarang menunggu raja itu, Mesias itu. Karena kalau raja atau Mesias itu datang, kerajaannya tidak akan berakhir. Karena setelah Raja Daud mangkat wafat, kerajaan itu kan pecah-pecah kan. Ada Yehuda, Israel pecah-pecah terus dibuang ke Babel. Sampai ribuan tahun itu menunggu Mesias ini. Makanya ini bertanya, agaknya dia itu anak Daud. Dan yang terjadi,
kalau mujizat yang spesial ini terjadi, biasanya jadi pertentangan. Orang Farisi datang, ngecek. Kalau kita lihat di Alkitab kan mujizat air jadi anggur di Kana kan nggak ada orang Farisi. Bener ini jadi anggur kan nggak ada. Tapi yang saya ceritakan ini 4 mujizat ini nanti orang Farisi selalu ngerecoki, bikin repot. Mau mujizat harusnya haleluya puji Tuhan mujizat. Oh jangan-jangan setan ini yang mengusir setan. Ini kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya begitu. Kurang ajar enggak? Selain kurang ajar sebenarnya dia itu mau ngetes. Bener enggak ini Mesias? Jangan-jangan pura-pura. Jangan-jangan pura-pura. Dia mau ngetes. Ya. Ayat 28 ya kita lihat ayat 28 dari Matius 12 itu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Minggu-minggu lalu kita belajar kan, kerajaanmu datang. Kalau kerajaannya datang, itu aturan-aturan surgawi ada di dalam kehidupan kita. Kalau setan-setan diusir dari hati kita, yang masuk ke dalam hati kita itu adalah aturan-aturan surgawi. Disitulah kerajaan Tuhan datang. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mau sampai jam berapa? 1. Yang ketiga adalah mujizat yang spesial ini menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya. Karena orang Yahudi percaya orang yang buta dari lahirnya itu adalah mendapat kutukan dari Tuhan. Allah mengutuk orang tuanya, mengutuk anak ini. Yang mereka percaya mengutuk anak ini sehingga hanya yang mengutuk sendiri yang bisa menerpaskan kutukan itu. Hanya Mesias, hanya Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan. Enggak bisa rabi yang lain menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya. Itu yang dipercaya abad pertama. Kita lihat dalam Yohanes 9. Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Tahu cerita ini kan pasti? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa? Murid-muridnya ini juga tahu seperti orang-orang Yahudi semuanya akan bertanya kalau orang buta dari lahir tanya, yang dosa itu siapa? Yang dikutuk itu siapa? Apa anak ini atau orang tuanya? Tetapi jawab Yesus yang ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Makanya ada yang orang buta dari lahir ini, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang ini. Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat orang ini. Yang kita lihat juga ya. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Orang buta, itu kan gelap kan hidupnya kan. Ya. Gelap itu kan gak enak kan. Ya merem itu kan gak enak. Merem itu kan gelap kan. Saudara saya waktu SMP mungkin, ini kesaksian saya. Saya ikut perdukunan atau apa, pernah masuk ke satu gua namanya Gua Langse ya. Kalau saudara ke Parangtritis sana, kalau turunnya itu sampai gini, harus pakai gitu tangga. Masuk gua gelap sekali. Gua yang di ujung itu harus pakai lentera atau apa. Kalau mati itu merem sama melek itu sama aja, nggak ada bedanya, saudara. Melek, merem, memang gua itu nggak ada sinarnya, saudara. Kegelapan itu seperti itu. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Di Kejadian 1 ayat 3 masih ingat kan? Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Tahu kan Kejadian 1 ayat 3? Vayomer Elohim, berfirmanlah Allah. Yehi Or, jadilah terang. Vayehi Or.
maka terang itu jadi. Padahal itu belum diciptakan bulan, belum diciptakan matahari. Sudah ada terang. Terang itu hanya adalah Tuhan sendiri. Yesus itu adalah terang. Apa gunanya lampu ini kalau hidup kita dalam kegelapan? Apa gunanya matahari kalau hidup kita dalam kegelapan? Lebih penting terang dari Tuhan Yesus itu menerangi hati kita kan. Kalau terang ya hidup kita terang-terangan. Ya enggak sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau dalam kegelapan ya hidupnya enggak tahu di rumah ngapain, di apa. Enggak ada terang memang. Terus, terus ayat yang ke-9, 9 pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 9. Loh ini kok malah jadi terang. Kita cerita tentang yang disembuhkan tadi yuk ya. Ayat yang ke-6 dulu. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah itu, lalu mengoleskan pada mata orang yang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah ini dia ini yang selalu mengemis? Ya. Yang 9, ada yang berkata, benar, dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, aku ini. Ayat yang ke-10, kata mereka kepadanya, bagaimana kamu menjadi melek? Ya, jawab orang ini terus, ada yang bernama Yesus mengaduk-aduk tanah. Tapi dia ditanya-tanya terus. Terus orang Farisi datang, apa benar kamu? Terus orang Farisinya kepada orang tuanya nanya, apa benar anakmu itu lahirnya buta? Ditanya-tanya. Aneh kan kalau kita baca. Karena ini adalah tanda Mesias. Ya, hanya Mesias yang bisa menyembuhkan orang yang buta ini. Ayat yang ke-32, 9 pasal 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Enggak tahu ini benar enggak? Harus dibuktikan sendiri-sendiri ya. Baca Kejadian sampai Maleaki sampai ada enggak yang misalnya Elisa memelekkan menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ayat ini kalau benar harus dibuktikan kan. Caranya gimana? Baca sendiri dari Kejadian sampai itu. Kalau enggak percaya PR baca Kejadian kan. Terus habis Kejadian, Keluaran, Imamat baca, terus Raja. Ada enggak? Tapi ayat ini mengatakan dari dulu sampai sekarang. Sampai ini ditulis ya. Belum ada yang memelekkan mata orang yang buta dari lahir. Hanya Mesias, hanya Tuhan Yesus. Yang punya memandang dengan cara ra'a tadi. Sebagai gembala kita yang mengasihi kita ya. Yang ke-35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar dari mereka, kemudian Yesus mendengar bahwa ia, orang tadi ya, telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, tadi yang orang buta tadi kan belum mengenal Tuhan Yesus siapa, katanya namanya Yesus, katanya, kayak gitu kan. Tuhan Yesus sendiri menemui orang yang buta tadi. Pertemuan inilah menjadi keselamatan, menjadi lahir baru. Saudara kenal Tuhan Yesus kan? Atau cuma dengar yang disembah-sembah di gereja ini gitu loh. Tapi sebenarnya gua nggak ngerti itu. Masing-masing kita perlu pertemuan dengan Tuhan Yesus kan? Kita menjadi lahir baru, kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara belum pernah, saya nggak ngerti ya, saya nggak menghakimi. Kalau belum pernah, masing-masing kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti orang yang buta ini, dia sudah disembuhkan, tapi belum menerima keselamatan sampai ayat 35 ini. Percayakah engkau kepada anak manusia? Ini pertanyaan yang aneh kan. Orang buta dari lahir disembuhkan, Tuhan Yesus datang kepada orang buta yang sudah sembuh ini. Percayakah engkau kepada anak manusia? Kita itu anak manusia atau anak kambing? Anak manusia kan? Atau anak genderuwo?
Kita anak manusia, Tuhan Yesus nanya, kamu percaya anak manusia enggak? Pertanyaan ini kan aneh kan. Kita dengarnya sudah sering, tapi bagi orang yang enggak tahu aneh. Kenapa disebut anak manusia? Karena Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi sampai sekarang, yang ditunggu-tunggu manusia di dunia ini adalah anak manusia. Itu tertulis dalam Daniel ya. Daniel 4 ayat 17 kalau nggak salah, kita lihat ya. Kita buka Daniel. Kalau nggak 4 ayat 13. Oh, Daniel 2 ayat 44 mungkin. Tetap atau 7 ayat 13. Oke. Ayat pasal yang 7, Pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dari awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Tanda itu garis bawah ya. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawanya di hadapannya. 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan apa yang tidak musnah, yang semua bangsa, semua bahasa, semua suku bangsa menyembah kepada dia? Yaitu Tuhan kita, King Jesus. Ya, bahasa Inggrisnya King Jesus, bukan King James ya, King Jesus. Ya, Raja, Tuhan Yesus itu sebagai Raja. Itu adalah di dalam kitab Daniel itu adalah anak manusia. Itu bahasa aslinya adalah Bar Enos. Itu bukan bahasa Ibrani. Bar Enos itu adalah bahasa Aramaik. Bar itu anak, Enos itu anak manusia. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang pada abad pertama. Percayakah engkau kepada Bar Enos? Karena orang-orang buta tadi juga tahu, Bar Enos itu adalah seorang raja yang kekuasaannya sampai selama-lamanya. Makanya pertanyaan Tuhan Yesus tadi, percayakah engkau kepada anak manusia? Pada anak manusia itu bukan anak manusia itu, tapi Bar Enos yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu. Oke, selanjutnya sekarang tadi yang keberapa tadi? Ketiga. Satu lagi. Sebelum ketiga lagi, balik. 9 tadi sudah ya, 32. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Mujizat yang spesial yang keempat. Sebenarnya satu tanda itu sudah cukup. Dua saksi cukup. 3 cukup. Tuhan Yesus memberikan 4 bukti bahwa dia itu Mesias. Yang keempat adalah membangkitkan orang yang mati. Matinya itu setelah hari keempat dan lebih. Karena yang orang Yahudi percaya itu kalau mati, orang mati itu sebenarnya yang mereka percaya, rohnya itu masih, misalnya ini mati ya, ini tubuh saya. Rohnya itu masih berputar-putar di sini. Nunggu mau mencoba masuk sampai 3 hari. Kalau sudah hari keempat, ya udah kemana nggak tahu. Jadi kalau mendoakan orang yang mati, masih matinya baru sedetik, bangkit, gitu mungkin gini tuh jantungnya itu mungkin bisa bangkit lagi. Tetapi setelah hari keempat itu tidak mungkin karena tubuhnya sudah rusak. Saya nggak tahu ilmu kedokteran ya, kalau 4 hari pasti sudah bau kan. Wong kita 3 jam mati aja sudah kaku. Saudara ada yang takut mati di sini? Enggak takut mati? Enggak takut mati. Enggak tahu lagu apa itu, puji-pujian kah itu? Bukan ya? Bukan, oke. Ada yang takut mati? Menurut statistik semua orang itu pasti mati kan? Supaya enggak takut,
sebenarnya mati itu gini loh, sebelum kita mati itu kita pingsan dulu. Kalau pingsan kan nggak ngerasain apa-apa kan. Misalnya sakit jatuh, ketabrak motor, duk pingsan kan. Habis pingsan mati kan nggak sakit lagi kan, nggak perlu takut kan. Ya kan, jangan takut mati ya. Bu Wiwi ngelirik saya. Don't look me like that, Bu. Ya, nggak perlu takut mati, kita semua mati ya. Kan lebih baik kita kemarin apa ya? Saya jelaskan di sini atau di tempat lain ya. Kita kan lahir waktu, kita lebih baik lahir 2 kali, mati sekali. Jangan kita lahir sekali, mati 2 kali. Harus memilih lahir cepat, ngoek-ngoek, habis itu lahir kembali. Kan lahir 2 kali kan, waktu Nikodemus itu kan di dalam Yohanes berapa itu, 2 atau 3. Aku berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin amin ani omer lechem, itu bahasa Ibraninya ya. Amin amin ani omer lechem kepada Nikodemus. Sesungguhnya kamu harus lahir kembali. Kan lahir kembali, lahirnya 2 kali kan. Lahir waktu bayi Nikodemus tadi, waktu sudah tua lahir lagi dia. Habis itu mati sekali, terus hidup selama-lamanya kan. Tetapi orang yang lahir di dunia tidak lahir kembali, dia mati kan. Habis itu dalam kekekalan nanti dia mati lagi. Masuk neraka, mati lagi. Kita harus pilih lahir 2 kali, nanti mati sekali, hidup selama-lamanya. Amin? Ya, yang belum lahir baru, mana kameranya, yang belum lahir baru, ya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan lahir kembali, engkau akan diperbarui hatimu. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kelahiran kembali itu seperti angin, enggak tahu asalnya dari mana, yang kita rasakan efeknya. Dulu itu kok pemarah dulu, sekarang kok jadi lembut sekali. Bapak itu tatoan, dulunya enggak bisa nangis, sekarang kok nangis. Itu tanda lahir kembali. Enggak tahu ya, kalau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir kembali. Jadi lahir, nanti mati, terus hidup kekal. Daripada lahir cuma sekali, mati-mati. Gitu ya, rumusnya gitu. Lahir, mati, hidup kekal kan. Lahir, mati lagi. Ya, oke. Susah, harus mikir, harus cepet. Ya, kalau nggak cepet saya tinggal. Oke. Jadi rabi-rabi Yahudi ini percaya kalau cuma 3 hari itu sudah biasa. 2 hari, kalau saudara baca Kompas atau Detik, 2 hari lalu kan ada di Afrika Selatan ya. Ada seorang pendeta yang karismatik, yang bisa mendoakan orang jadi bangkit. Namanya kalau nggak salah Alf Lukau. Itu kaya sekali saudara, tapi dia digugat oleh siapa yang dari bangsa Afrika, dan kebangkitannya itu palsu ternyata. Padahal orang sudah sorak-sorak dibangkitkan, ternyata orang ini palsu. Dipakai untuk supaya dia kaya. Ya, karena pendetanya ini karismatik. Jadi karismatik itu ada bahayanya saudara. Udah nggak bisa ditegur lagi. Kalau kita ada hamba Tuhan nggak bisa ditegur lagi, karismatik apa yang diomongkan selalu benar. Kita kan harus mau ditegur masing-masing ya. Ada yang salah itu salah, saling mendoakan. Jadi bahayanya karismatik itu nggak bisa ditegur. Apa yang dikatakan pasti benar, padahal dia salah. Di Jogja beberapa tahun lalu juga terjadi seperti itu. Mungkin nggak masuk berita saya, tapi saya dengar dari rekan saya hamba Tuhan di sana. Beberapa tahun lalu ada seorang pendeta yang karismatik itu mengatakan bahwa Tuhan itu akan datang 2 kali. Dan saya belum mati pada waktu Tuhan datang. Tidak lama setelah itu pendeta itu sakit terus mati. Jemaatnya itu berdoa supaya pendeta ini bangkit. Sampai berhari-hari, sampai dibawa ke rumah sakit, akhirnya berperkara dengan polisi. Berhari-hari dimasukkan gitu, percaya. Dia akan bangkit, padahal sudah berminggu-minggu dimasukkan ke dalam es gitu. Akhirnya juga enggak bangkit. Jadi ada bahayanya juga kalau karismatik gitu ya. Harus dicek dengan firman Tuhan. Ya, cek, tanya boleh kok. Saya belum ngerti, kalian salah. Kita boleh karena kita semua adalah rekan sekerja Allah ya. Bukan yang
raja harus ngomong, yang ini harus nurut semua. Enggak, kita harus bisa mendoakan, saling mengkoreksi gitu. Oke. Yohanes 11 ayat 1 sampai 48, 44, panjang sekali. Saya yang kehausan. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang 11. Ya, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Atau saya summary-kan aja ya, saya ceritakan aja ya. Karena cerita ini sebenarnya sudah sekolah minggu, sudah sering dengar juga ya, Lazarus, tentang Lazarus. Maria, Lazarus ini adalah saudaranya Maria, saudaranya Marta kan. Lazarus ini sakit. Dan waktu Lazarus sakit, disampaikan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi Lazarus ini. Tetapi pada waktu Tuhan diberitahu, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Tentu yang Tuhan mengasihi pasti akan menyembuhkan kan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di ayat yang ke-6, kalau kita baca, ia sengaja 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wong sudah tahu Lazarus sakit, dia sengaja. Kadang-kadang Tuhan memang sengaja ya. 2 hari. Yang kadang Tuhan sengaja seolah-olah tidak mau menolong kita itu begini saudara. Di Israel sana, gembala itu menggembalakan dombanya itu di terasering biasanya. Terasering itu ya naik turun gitu ya. Dan kalau punya domba itu satu hilang kan loncat-loncat, akhirnya gitu. Kalau dia loncat-loncat kan harus dicari sama gembalanya. Karena harus dikumpulkan dengan yang 99 itu. Tetapi kadang-kadang dibiarkan oleh gembalanya tidak diambil. Karena apa? Kalau misalnya mau dideketin itu, misalnya turun gitu, dia loncat jatuh ke jurang. Harusnya kan diem dulu kan, karena ditolong Tuhan harus diem dulu gembalanya. Dombanya itu harus diem dulu. Tapi dia loncat. Kadang-kadang dibiarkan sampai dia lemas. Itu sebagai ilustrasi. Kadang-kadang juga kita minta tolong Tuhan kok enggak ditolong-tolong. Kadang-kadang Tuhan biarkan supaya kita lemas dulu. Karena kalau Tuhan tolong, doanya langsung dijawab, itu malah loncat-loncat. Malah jadi sombong misalnya ya. Oh, doaku dijawab gini-gini. Doa lagi apa. Kadang Tuhan biarkan lemas supaya dia tidak loncat-loncat. Seperti di ayat ke-6 ini, dia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ya. Di ayat ke-13 lompat, ya cerita ini kan ke ayat 13 ya. Tetapi maksud Tuhan mengatakan ya dia itu tertidur. Ya, terus murid-murid mengatakan kalau dia tertidur akan sembuh. Terus ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Mati dan tidur itu sebenarnya sama aja kan? Ya, kalau tidur tuh mati itu kan ya gak tidur aja, mati. Tidur aja. Saudara, 3 bulan lalu saya ke Singapura. Ada meeting di sana ya, 2 hari. Dalam meeting itu saya cuma sendiri, orang Indonesia, yang lawan meeting saya itu ada 6 atau 7 itu. 2 hari dari pagi sampai sore bahasa Inggris terus. Ya memang mereka bahasa Inggris ya. Gitu. Terus hari yang kedua itu saya capek sekali. Di hotel tuh, pada saya di hotel tuh udah pesen hotel yang bagus, saya pengen seneng-seneng makan enak kayak gitu ya sorenya. Pulang sampai di hotel tuh saya pusing sekali, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, terus saya terus tidur tanpa mandi, tanpa itu. Cuma saya berpikir, kalau saya mati di sini, saya mati ditemukan di Singapura, saya ditemukan di hotel mati Singapura. Saya biasanya nggak pernah berpikiran seperti itu. Saya waktu itu kok berpikiran kalau mati saya ditemukan di hotel di Singapura. Tapi puji Tuhan paginya setelah tidur tuh saya sembuh saudara, jalan-jalan keringatan saudara. Saya kecapean aja. Kita perlu istirahat memang ternyata. Kita bukan Superman saudara, 2 hari meeting sampai malam sih malam. Ya kita perlu istirahat juga.
Yang main musik, kalau tiap hari main musik perlu istirahat juga kadang-kadang ya. Pagi sore main musik sampai pagi lagi. Ya kan kalau seneng main musik kan bisa sampai pagi kan. Karena masa muda saya juga pernah main musik sampai pagi. Saya main keroncong tapi bukan yang kayak gini ya. Ding 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 sampai pagi. Kukuruyuk gitu. Petrus menyangkal 3 kali, saya masih main keroncong. Ding dong ding dong. Saya main melodi ding dong sampai pagi, saudara. Ya. Yang lain pada mabuk-mabuk gitu, tapi saya nggak mabuk. Tapi kumpulan saya pemabuk-mabuk, saudara. Ya, sampai pagi. Tapi kita perlu istirahat, ya. Istirahat, ya. Tidur, ya. Istirahatlah, ya. Jangan diforsir, saudara. Ya. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mate, kalau orang Jawa Timur mengatakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu, sebab dengan demikian baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita itu baik bagi kita, supaya kita percaya. Hidup kita kan tidak mulus gitu kan. Sekolah SD juara 1, juara 2, juara 3, lulus SD juara utama, nanti masuk SMP favorit, SMA favorit, S1 kumlot, S2 kumlot, S3 kumlot, dapat pacar cantik sekali, kaya, kerja, gajinya sebulan 90 juta, orangnya cakep, putih ya cakep. Padahal yang cakep sekarang itu yang agak oriental kayak gini ya. Itu yang dulu ya saudara. Hidup tuh kadang-kadang tidak seperti itu, kadang-kadang naik turun gitu. Itu Tuhan izinkan supaya kita percaya. Ada di dalam Amsal dikatakan, Amsal atau Mazmur, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau enggak salah Mazmur 119 ayat 17 kalau enggak salah, cari sendiri nanti ya. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi yang terjadi bagi kita yang tidak enak ini supaya kita bisa belajar. Ya, seperti murid-muridnya ini belajar. Ayat yang ke-17, tapi yang ayat 16 ini sebenarnya lucu nih ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lalu, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Lucu kan? Wong Tuhan Yesus ngomong apa ini, jawab apa. Ya, kadang-kadang sebagai murid kita, maju kita, Laskar Kristus, kita serang, kita serbu. Tuhan tuh maunya apa, kita kemana? Ya kan? Maju kita hancurkan benteng-benteng musuh, bawa tombak, kayak Patimura itu bawa pedang, perang. Apa yang Tuhan mau, apa yang kita lakukan berbeda. Ya. Jangan seperti Thomas yang disebut Didimus ini ya. Mari kita mati, seolah hebat ini mati bagi Kristus. Wong Tuhan bukan ngomong mau ngajak mati, dia cerita tentang Lazarus ya. Ayat ke-17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah mati 4 hari dan berbaring di dalam kubur. Jadi sudah 4 hari dia mati. Ya, ayat yang 25, ya di ayat-ayat selanjutnya itu ada percakapan Maria sama Tuhan Yesus sama Marta juga, dia adalah nanti akan bangkit. Terus Marta bilang, oh dia akan bangkit di akhir zaman. Padahal Tuhan mau membangkitkan hari itu juga saat itu. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau kepadaku? Pertanyaan Tuhan Yesus ya. Enggak usah dijawab juga enggak apa-apa, saya bertanya. Misalnya saya mewakili Tuhan Yesus, percayakah engkau kepadaku? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mati, meskipun dia mati, dia akan hidup selama-lamanya. Ayat yang ke-27, Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, yang dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi Marta tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ayat yang ke-35, ini ayat yang sangat kayaknya paling pendek, ayat paling pendek di Alkitab tuh
Yohanes 11 ayat 35, gampang dihafal. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Betapa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus ini kan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan dia menangis. Kalau kita dulu ada lagunya Michael W. Smith kalau nggak salah ya. Di surga itu ada ruangan, itu puitis ya. Ada ruangan yang paling sedih. Tuhan biasanya masuk ke situ menangisi umatnya. Secara puitis kayak gitu kan. Tuhan tuh kadang menangisi kita ya. Menangisi kita karena dia mengasihi kita. Tidak ingin kita jatuh. Tidak ingin kita itu jauh dari dia. Dia ingin supaya kita dekat dengan dia. Karena persekutuan fellowship, ya malam ini kita fellowship. Kekristenan adalah fellowship, adalah hubungan. Bukan aturan ini. Apalah arti aturan kalau enggak ada hubungan. Kita harus punya fellowship dengan Tuhan. Maka menangislah Tuhan Yesus. Jangan nangis ya nak ya. Ya, itu acting saudara, berlatih. Maka menangislah Tuhan Yesus ya. Ayat 39, Tuhan mengatakan, angkatlah batu itu. Ya. Tetapi seorang yang meninggal itu, saudara seorang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah bau, sudah 4 hari, kok suruh buka? Jawab Yesus, bukalah supaya bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, terus tentu ada yang mungkin kalau di surga nanti kita ketemu ya orang yang buka batu ini siapa sih? Paling cerita, itu saya dulu yang dorong batunya Lazarus itu. Enggak tahu, enggak ditulis di sini kan namanya siapa? Mungkin namanya Yakov, mungkin Simeon, ya nama-nama waktu itu kan Simeon, Yakov, atau Abraham gitu ya namanya, atau Ishak gitu ya namanya. Oh, saya dulu yang dorong itu, mungkin bangga ya. Dan di ayat yang 43, ya, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, come out. Kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa Ibraninya apa ya? Nanti cari sini. Lazarus, marilah keluar. Ya, orang yang mati itu keluar. Ada gambarnya tadi ya. Ya, kayak gitu. Keluar dia masih tertutup dengan kain kafan. Dan dia akhirnya bangkit. Biarkan dia pergi, akhirnya dilepas. Mungkin terus dikasih makan, dibau-bauin sama Maria. Mungkin ternyata enggak bau 4 hari. Karena Tuhan sudah bangkitkan. Kalau Tuhan bekerja, pekerjaan dia sempurna kan. Ya, kalau dia bangkitkan ya tentu tidak bau lagi. Sudah bangkitkan bau gitu, harus nunggu 3 hari dulu dimandikan nanti baru sembuh sempurna, enggak kan. Tuhan Yesus dia di atas kayu salib berkata sudah genap kan. Keselamatan kita sudah. Jadi dia kalau berkarya itu ya sempurna karyanya. Dia Lazarus ini bangkit ya bangkit, nggak harus nunggu 3 hari dulu jadi kepompong terus gitu ya. Tetapi kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini terjadi pertentangan, ya terus cerita kepada mahkamah gini, gimana ya ini? Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada juga yang melawan. Jadi Tuhan itu membawa pemisahan kan. Apa yang dilakukan Tuhan tuh ada yang percaya, ada yang menolak. Jadi kalau saudara dilawan, ditolak, apa itu? Bahwa Alkitab memangnya di gereja kamu gini-gini. Itu memang terjadi, saudara. Jangan heran kalau kita dicemooh, kita dihina, kalau kita disalah mengerti, jangan heran. Memang Tuhan membawa pemisahan itu. Dan sejak saat itu ada ikhtiar untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena kalau nggak dibunuh, wah nanti pengikutnya semua ikut Tuhan Yesus. Yang imam besar tadi nggak ada penghasilan lagi. Ya, ujung-ujungnya memang itu, saudara. Nggak ada penghasilan, nanti mau dibunuh. Bahkan di pasal 12 ayat 10 juga dikatakan, lalu imam-imam kepala itu bermufakat untuk membunuh Lazarus juga.
Padahal kalau kita terima mujizat yang luar biasa, kita kesaksian, saya kemarin didoakan, saya kemarin mati 4 hari sudah disembuhkan. Kan zaman sekarang seneng kan di syuting atau apa, kemana-mana, jadi viral. Waktu itu nggak berani viral karena akan dibunuh. Ya, karena sesuatu yang baik itu kuasa jahat itu tidak mau, saudara, akan dibunuh. Itu cerita yang di dalam Yohanes tadi tentang Lazarus. Amin. Oke. Jadi ada mujizat itu sebenarnya ada yang kita anggap mujizat zaman sekarang, mujizat masih ada. Yang gitu kita berdoa tolong itu mujizat. Ya itu mujizat dalam artian kata sekarang. Tapi mujizat yang di dalam Alkitab adalah hal yang supranatural. Yang laut bisa terbelah, ya yang Elisa itu waktu mempersembahkan air tapi bisa menyala, ya, yang Tuhan Yesus bisa terbang tadi ya, itu mujizat. Di antara mujizat-mujizat itu ada 4 yang spesial. Yang pertama tadi adalah orang yang kusta disembuhkan, yang kedua orang yang dirasuki setan dan dia bisu. Yang ketiga adalah orang yang buta dari lahirnya, yang keempat sudah mati 4 hari atau lebih. Itu adalah spesial, super spesial mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kiranya itu bisa menguatkan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, bahwa Tuhan kita itu mengasihi kita, Tuhan itu ra'a kepada kita, dia memandang kita, kalau memandang kita bukan memandang sebelah mata, dia mengasihi kehidupan kita. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan.